Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak di rumah? Sehat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini bertemu kembali dengan Pak Soleh. Kita akan kembali belajar di mata pelajaran matematika. Adapun materi hari ini yang akan kita pelajari adalah sifat operasi hitung bilangan bulat untuk kelas 6. Baik, sudah siap? Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi sifat operasi hitung bilangan bulat kita akan mempelajari 3 macam bilangan sifat operasi hitung. Yang pertama, kita akan belajar sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Nah, kita akan pelajari ketiga macam sifat operasi hitung bilangan bulat satu persatu. Kita mulai dengan sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif itu berlaku untuk penjumlahan juga untuk perkalian. Tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contoh, 6 ditambah 2. Ada 6 kotak, 6 persegi, ditambahkan dengan 2 persegi. Berapa jumlahnya? Apakah sama dengan 2 persegi ditambah 6 persegi? Coba perhatikan. Apakah 6 persegi ditambah 2 persegi sama dengan 2 persegi ditambah 6 persegi? Hasilnya jumlahnya? Tentu hasilnya sama, yaitu sama-sama 8. Ya, 6 ditambah 2 ditambah sama dengan 2 ditambah 6. Maka dapat dituliskan seperti ini. A ditambah B sama dengan B ditambah A. 6 itu A, 2 itu B. Ya, jadi seperti ini. Jadi seolah-olah pertukaran ya, namanya juga jadi pertukaran. A ditambah B jadi B ditambah A. Oke, bisa dipahami. Ya, itu sifat komutatif untuk penjumlahan. Berikutnya, kita lihat contohnya. Contoh komutatif untuk penjumlahan dulu ya. 12 ditambah 15. 12A, 15B sama dengan B ditambah A, 15 tambah 12 ya, seperti itu. 8 ditambah min 7 sama dengan min 7 tambah 8. Dua bilangan negatif dan bilangan positif dijumlahkan, maka cara menghitungnya adalah tinggal dikurangi bilangan besar kurangi bilangan yang kecil. 8 kurangi 7 berarti 1 positif. Karena 1 positif ini, karena bilangan besarnya ini positif. Yang lebih besarnya ini adalah positif. Contoh yang ketiga. Negatif 15 ditambah negatif 25. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berarti min 25 ditambah min 15. Maka sama dengan min 40. Dua bilangan bulat negatif bertanda sama. Negatif dengan negatif dijumlahkan. Hasilnya sama-sama negatif. Yang ketiga, min 15 ditambah min 25 sama dengan A ditambah B, maka B ditambah A, berarti min 25 ditambah min 15. Sama-sama negatif, tinggal dijumlahkan. Min 25 tambah min 15 sama dengan min 40. Kemudian, yang kedua, sifat komutatif untuk perkalian. Kalau yang tadi untuk penjumlahan, sekarang komutatif untuk perkalian. 4 kali 2, apakah sama dengan 2 kali 4? 4 kali 2 kotak. 2 kotak ini ada 4 kali, ada 4 gundukan. Apakah sama dengan 2 gundukan masing-masing 4 kotak kalau dijumlahkan? Maka kalau dijumlahkan sama-sama 8 ya. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Maka dapat dituliskan juga kalau seperti itu adalah A dikali B, maka sama dengan B dikali A. Itu komutatif untuk perkalian. Kita lihat di contoh soalnya. 8 dikali min 7. A dikalikan dengan B, maka B dikali A. Min 7 kali 8, maka 7 kali 8 sama dengan 56. Min kali plus sama dengan min ya. Dua bilangan bulat berbeda tanda dikalikan, maka hasilnya selalu negatif. Ketika berbeda tanda dikalikan selalu negatif. Yang kedua, contohnya. 12 dikali 15, A dikali B, maka B dikali A.
15 kali 12. Tinggal dikalikan seperti biasa, sama dengan 180. Nah, contoh ketiga. Min 15 dikali min 25. A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan min 25 dikali min 15. Negatif kali negatif sama dengan positif 375. Dua bilangan bulat bersama tanda sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Dua bilangan bulat dikalikan berbeda tanda harus negatif. Kalau sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Ini juga sama, min 30 kali min 5 sama dengan min 5 kali min 30 sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif 150. Nah, latihan soal di halaman materi komutatif ini bisa kalian temukan di latihan 7. Nah, kita akan contohkan dulu di nomor 1 bagian A. Nah, di latihan 7 terdapat soal seperti ini, min 15 ditambah min 7. A ditambah B sama dengan B ditambah A. B-nya min 7, maka A-nya adalah di sini jadi A. Maka min 15. Min 7 tambah min 15. Negatif ditambahkan dengan negatif, hasilnya dijumlahkan sama dengan min 22. Dua bilangan bulat dijumlahkan bertanda sama, tinggal dijumlahkan. Kita lihat lagi di bagian F. Tadi bagian A, sekarang bagian F. Di latihan 7. Masih nomor 1. Min 125 dikali 40, A dikali B, maka B dikali A. B-nya 40, A-nya min 125, betul. Tinggal dikalikan 40 kali min 125, positif kali negatif harus negatif. Negatif 5.000. Nah, ini latihan soal di latihan 7 untuk soal materi sifat komutatif. Baik komutatif perkalian maupun komutatif penjumlahan. Baik, kita lanjutkan yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif juga berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, sama seperti komutatif. Cara penulisannya seperti ini. Berbeda dengan komutatif. Kalau komutatif ada 2 angka, A dan B saja. Kalau asosiatif ada 3 angka, yaitu angka A, angka B, angka C. Yang membedakan adalah dua angka pertama ini dikurung, maka dua angka berikutnya adalah maka dua angka berikutnya dikurung. Yang awal dikurung, kemudian setelah sama dengan yang dikurung adalah dua angka di belakang. Begitupun dengan perkalian. Dalam dua angka dikalikan di depan, maka setelah sama dengan dua angka dikalikan dikurung di bagian belakang. Yang membedakan adalah tanda kurung ya di sini. Tanda kurung di awal berpindah ke tanda kurung di belakang. Perhatikan ke soalnya aja. Nomor 1, 12 ditambah dalam kurung 8 tambah 7. Sama dengan ini A, ini B, ini C. Angka pertama yang dikurung adalah dua bilangan di belakang. Setelah 12 ini dikurung. Maka setelah sama dengan, tanda kurung berpindah ke depan. Yaitu yang dikurung adalah 12 dengan 8. 7 dibuka kurungnya. Maka kerjakan dulu yang dalam kurung. 12 tambah 8 sama dengan 20. Ditambah dengan 7 sama dengan 27. Contoh kedua. Ini 5 dikali dalam kurung min 3 kali 6. Nah ini untuk perkaliannya ya. 5 dikali min 3 kali 6. Yang dikurung di sini adalah dua angka di belakang. Maka setelah sama dengan yang dikurung berpindah ke yang di depan ini nih. 5 dengan min 3 dikurungnya. 5 kali min 3 dikurung, dikalikan dengan 6, 6 sudah dibuka kurungnya. Jadi kerjakan dulu yang dalam kurung. 5 kali min 3 sama dengan min 15. Dikalikan 6 sama dengan min 90. Oke, itu contoh untuk asosiatif. Nah, ini contoh soal di latihan 8. Bisa kalian temukan soalnya ini di latihan 8 di nomor 1. Perhatikan, nah ini. Bagian A. Min 15 dalam kurung min 15 tambah min 13. Dikurung di awal ditambah 23. A, B, C. Sama dengan min 15 dibuka, yang dikurung berikutnya adalah dua angka di belakang ini. Jadi di sini adalah min 13 ditambah 23. Maka hitung dulu yang dalam kurung. Min 13 tambah 23 sama dengan 23. Kurangi 13. Dua bilangan bulat dijumlahkan berbeda tanda, tinggal dikurangi. Jadi 23 dikurangi 13 sama dengan 10. Tambah min 15. Dua bilangan bulat berbeda tanda ditambahkan, dikurangi. Sama dengan 15 kurangi 10. 5.
negatif 5 karena yang besarnya negatif. Oke, yang F. Masih di latihan 8. Dalam kurung 45 kali titik-titik kurung dikali 5. Maka A, B, C. Yang dikurung di awal berpindah yang dikurung di belakang. Ini salah, harusnya yang dikurung ya. Yang dikurung itu adalah min 20 dikali 5. Yang 45 dibuka kurungnya, yang dikurung min 20 kali 5. Jadi 45 kali min 20 kali 5. 45 kali 20 min 900. Negatif kali positif negatif. Kali 5 sama dengan negatif 4.500. Nah, ini latihan soal di latihan 8 nomor 1. Sisanya bisa kalian kerjakan. Lanjutkan ya. Di buku tugas masing-masing. Kemudian yang ketiga, terakhir, sifat operasi hitung bilangan bulat yaitu ada sifat distributif. Nah, distributif ini berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Nih, perkalian terhadap penjumlahan. Sama seperti asosiatif, ada 3 angka. A dikali dalam kurung B tambah C. Maka karena distributif adalah penyebaran, jadi disebarkan. A dikalikan dulu dengan B, ditambahkan kemudian. Karena ininya tambah, maka tambahkan kata sambungnya menjadi, maka A dengan C dikalikan juga. Jadi, yang pertama disebarkan A dikalikan dengan B, ditambahkan dengan A dikali dengan C. AB dikali AC. AB ditambah dengan AC. A dikali B ditambah A dikali C. Contoh soalnya seperti ini. 10, 5, 9. 10 itu A, 5 itu B, 9 itu C. Maka 10 dikali dalam kurung 5 tambah 9 disebarkan. 10 kita kalikan dengan 5, kemudian 10 kita kalikan dengan 9. 10 kali 5, 10 kali 9. Kemudian ini tanda-tanda sambungnya tanda tambah. Maka 10 kali 5, 50 ditambahkan dengan 10 kali 9 sama dengan 90. Maka 50 tambah 90 sama dengan 140. Begitu pula sama dengan nomor 2. 25 kali dalam kurung min 4 tambah min 2. Ya, tinggal disebarkan aja 25 kali min 4 seperti ini ditambah 25 kali min 2. 25 kali min 4 min 100. 25 kali min 2 sama dengan min 50. Tinggal dijumlahkan tuh. Ya sama-sama negatif nih. Tinggal dijumlahkan aja min 100 dengan min 50 jadi min 150. Nah, itu contoh untuk distributif. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dulu di sifat distributif. Tadi distributif untuk penjumlahan, maka sekarang distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya seperti ini. Ada perkalian, ada pengurangan. Kalau tadi kan perkalian penjumlahan, sekarang perkalian dengan pengurangan. 15 itu A, min 3 itu B, 2 itu C. Nah, ini A, min 3B, 2 itu C. Caranya sama. Tinggal dikalikan 15 kali min 3 dan 15 dengan 2. Kemudian kita tuliskan. 15 kali min 3 dikurangi. Ini tanda kurang. Kalau tadi tambah, 15 kali dalam kurung min 3 kali min 2. 15 dikali min 3 dikurangi. Seperti di sini dikurangi, maka di sini juga dikurangi. Dikurangi 15 kali 2. Maka dalam kurung kita hitung min 15 kali min 3 sama dengan min 45. 15 kali 2 sama dengan 30. Ini min 45 dikurangin 30. Ini sama-sama min 45 dikurangi 30 sama dengan 2 negatif sama tanda dengan dijumlahkan. Jadi min 75. Kedua berikutnya. 10 kali min 7 kurangi 3. A 10, B min 7, C-nya 3. Nah, seperti biasa 10 kalikan dengan min 7, 10 kali dengan 3. Tuliskan seperti ini, 10 kali min 7. Ini kurang, maka di sini juga kurang. 10 kali 3. 3 ini positif. Maka 10 kali min 7, min 70. 10 kali 3, 30. Sama-sama tanda negatif, tinggal dijumlahkan jadi min 100. Nah, ini distributif perkalian terhadap pengurangan. Ada distributif perkalian terhadap penjumlahan, ada distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini juga sama. Kalau tadi bilangan awal seperti ini, kemudian disebarkan, kali nomor 3, nah ini disebarkan dulu, baru dicari bilangan awalnya.
dibalik sama aja. Ini diputar balikan. Jadi ini tetap sama ya. 20 kali min 5 dikurangi 20 kali 8. Ini bagaimana ini? Ini disebut tip perkalian terhadap pengurangan gitu. Jadi ini udah disebarkan. Sekarang kita kembalikan ke bentuk asal, yaitu jadinya begini. Nah, kembalikan 20 itu adalah pasti A. Ada dua kali ditulis 20 berarti pasti A. Setiap ditulis dalam penyebaran ditulis 2 kali angkanya, angka yang sama, berarti pasti itu A. Tulis di depan, 20 kali, yang ini pasti B, yang ini pasti C. Berarti 20 kali dalam kurung, min 5 kurangi 8. Kerjakan dulu yang dalam kurung. 20 itu A, min 5 itu B, 8 itu C. Maka dalam kurung min 5 kurangi 8 sama dengan min 13. Kemudian 20 kita kalikan dengan min 13 sama dengan min 260. Nah, itu disebut tip perkalian terhadap pengurangan. Nah, untuk latihannya kita buka latihan 9 untuk membahas soal distributif untuk lebih memahami dalam mempelajari sifat distributif ini. Kita bahas dulu nomor 1. Untuk nomor berikutnya kalian kerjakan ya di buku masing-masing ya. Nah, di nomor 1 latihan 9A bagian A ada soal seperti ini. 24 dalam kurung dikali titik-titik ditambah dalam kurung 24 kali titik seperti tadi ya. Sama dengan berarti ini pasti A nih. Maka 24 tulis di depan. Nah, ini 12 tambah 8 tambah 8. Oh, di soalnya ada 12 ada 8. Oh, berarti ini B ini C. Maka tempat kosong ini pasti adalah 12. Di sini adalah pasti 28. Nah, gitu. Di sini samain dengan di sini. Di sini sama dengan yang di sini. Ini A, ini B, ini A, ini C. Ya. Maka 24 kali 12 ditambah 24 kali 8. Kalau ini adalah 24 dari sini, ini 20 dari mana? Dari 12 ditambah 8. Jadi kerjakan dalam kurung dulu. Jadi 24 kali 20 sama dengan 480. Ya, yang B. Masih di latihan 9 bagian B. Dalam kurung, titik-titik dikali negatif 6. Dikurangi titik-titik dikali negatif 16. Ini sama seperti di atas. Sudah disebarkan, dikembalikan ke bentuk awal. 30 kali. Di sini berapa? Diketahui di soalnya seperti ini. Seperti ini sama dengan 30 dikali dalam kurung min 6 dikurangi min 16. Berarti yang pasti ini adalah A, ini B, ini C. Nah, angka yang dituliskan di depan pasti harus A. Berarti di sini harus 30, 30. Maka yang keduanya adalah B dan C. Min 6 adalah B, min 16 adalah C. Kalau angka seperti ini, kita selesaikan, kerjakan dulu dalam kurung. Min 6 dikurangi min 16, min ketemu min jadi plus. Jadi min 6 tambah 16. Min 6 tambah 16, dua bilangan bulat berbeda tanda dijumlahkan, dikurangin cara menghitungnya. 16 kurangi 6, 10. Kalikan 30, 300. Nah, itu yang ada di latihan 9. Sisanya nomor A, B, C, D, E, F, G, H, silakan kalian lanjutkan sendiri. Dikerjakan untuk bahan latihan belajar di rumah juga ya. Oke, itu yang bisa kita pelajari dari sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami oleh kalian semua di rumah. Tetap semangat, jangan patah semangat, pantang menyerah, jangan gampang menyerah. Selesaikan soal matematika ini dengan penuh ketekunan dan kerajinan. Pasti bisa semuanya. Jangan bilang susah, tapi bilang mudah. Insya Allah mudah. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita tutup belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.